Ustaz Aminur Bait Hafizullah Ta'ala dengan membedah tulisan beliau ataupun karya beliau dengan judul buku Menata Mata Menata Wanita. Baik, bagi jamaah yang mungkin barangkali belum mendapatkan buku ini atau belum memiliki, bisa didapatkan di halaman sebelah selatan masjid. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran ketampilan Masjid Muhajirin dan kemudian para donatur yang telah mensupport acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik. Jamaah sekalian, untuk daurah kesempatan ini akan kita bagi dua sesi. Yang pertama akan kita mulai jam 8.30 dan nanti sampai jam 9.30, dan nanti kita akan istirahat di jam 9.30 sampai 9.45, dan insya Allah nanti kita lanjutkan jam 10.30 sampai 11. Dan setiap sesi nanti ada sesi tanya jawab, dan bagi jamaah putri yang tidak ingin bertanya mungkin nanti bisa ditulis di sari kertas, dan pertanyaan diusahakan untuk sesuai materi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya bagi jamaah untuk bisa mengondisikan diri agar bisa lebih fokus dan bisa mengambil faedah apa yang nanti Ustaz sampaikan. Baik Ustaz, waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang lebih, jam 8 lewat 25 menit. Langsung saja kepada Ustaz Aminur Bait, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama belajar di Masjid Al-Muhajirin Cabang Cador dalam sebuah daurah yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nusaibat yang akan membedah buku Mata Menata Wanita, sebuah untayan nasihat untuk kaum hawa. Barangkali sebagian di antara ibu-ibu ada yang sudah pernah mengikuti kajian ini dalam forum-forum sebelumnya, karena buku ini sudah pernah kita bedah di beberapa kajian sebelumnya. Namun untuk kali ini insya Allah kita akan mulai dari awal dan secukupnya sampai selesai daurah. Maka kalau ada nanti istirahatnya pendek, mudah-mudahan bisa lebih banyak dapat materi. Tapi kalau makannya lama, nanti kita perlu menambah jam istirahat. Baik, buku ini isinya cuma 6 atau 7 materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengaca kepada wanita sempurna, melihat bagaimana perjuangan wanita sempurna yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, catatan bagi wanita ketika beribadah. Yang ketiga, catatan wanita ketika bersama keluarga. Yang keempat, mengenai kondisi wanita karir dan pekerja. Selanjutnya, tentang wanita tahta dan harta. Itu seharusnya kurang ya. Wanita tahta, harta dan raga. Sekarang lagi pusing mikir berat badan. Lalu yang keenam adalah wanita tutup mata, dan yang terakhir wanita hingga tua renta. Isinya seperti apa? Insya Allah nanti kita akan lihat nanti. Sekarang kita menuju bagian yang pertama, mengaca wanita sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, "Kamala minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun."
lelaki yang sempurna itu banyak, sementara wanita yang sempurna hanyalah Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti makanan tharid dibandingkan dengan makanan yang lain. Artinya Nabi SAW mencintai Aisyah sebagaimana beliau senang dengan makanan tharid dibandingkan makanan yang lain. Sekarang kita lihat di sini pernyataan Rasulullah SAW bahwa lelaki yang soleh itu banyak. Kenapa lelaki yang soleh itu banyak? Karena yang mencapai derajat sempurna di kalangan lelaki itu banyak. Para nabi, para rasul. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Dari perjalanan mulai Nabi Adam, perjalanan manusia mulai dari Nabi Adam sampai zaman kita, sampai terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, ada 124.000 nabi. Dan ini menunjukkan perhatian yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hambanya manusia, sehingga mereka tidak dibiarkan hidup di bumi tanpa bimbingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk memberikan bimbingan bagi mereka tentang bagaimana cara hidup yang benar. Dan dengan jumlah nabi yang demikian banyak, tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad SAW menelusuri kuburan para nabi. Tidak ada satu. Sehingga kalau Anda membaca sirah beliau, ada enggak dalam salah satu keterangan sirah Nabi SAW ziarah kubur ke makam Nabi Hud, ke makam Nabi Soleh, atau ke makam Nabi Musa, atau ke makam Nabi Ibrahim, atau Nabi Ismail, atau Nabi siapapun. Loh, katanya Hijr Ismail itu kuburan Ismail. Ngawur dalam ngomong gitu ya. Karena Hijr Ismail ini tidak ada kaitannya dengan kuburan Nabi Ismail. Itu dibangun oleh orang musyrikin. Makanya yang lebih tepat jangan sebut Hijr Ismail, tapi sebut saja Hijr. Hijr artinya batu, karena dia tumpukan batu yang dibangun oleh orang musyrik sebagai penanda kalau ini bagian dari Ka'bah, namun tidak bisa ditinggikan sebab mereka kekurangan bahan. Selanjutnya, mereka berhasil meraih puncak keutamaan dan sifat-sifat yang terpuji dalam agama, baik dalam hal kebaikan, ketakwaan, kesempurnaan akal, ilmu, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan adab. Jadi sempurna aspek apa saja untuk bisa disebut sempurna dalam agama? Aspek kebaikan, ketakwaan, kesempurnaan akal, ilmu, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan adab. Ini aspek-aspek dalam tingkat kesempurnaan. Sehingga para nabi mereka menjadi manusia yang paling sempurna karena takwanya sempurna. Takwanya takwa tertinggi dibandingkan manusia yang lain. Para nabi menjadi manusia yang sempurna, akhlaknya sempurna. Makanya akhlaknya para nabi itu mukjizat. Sehingga ketika kita membaca akhlak Rasulullah SAW, nampaknya itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak pernah mencela makanan? Boleh pulang duluan. Ada? Mungkin kita sudah pernah melakukan, entah komentari kasinten, kejutan, kelebihan, pengidulan. Tahu pengidulan tak? Pengidulan yang mepet laut, kasinen. Orang Jogja nyebut apa? Pengidulan. Dan seterusnya. Maka satu akhlak seperti ini saja kadang kita gagal, menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang sempurna, sehingga beliau SAW akhlaknya menjadi mukjizat. Nah, wanita yang bisa mencapai seperti itu
adalah Maryam bintu Imran yang merupakan ibu Nabi Isa, dan Asia, namanya Asia bukan Aisyah, namanya Asia. Asia istrinya Firaun. Beliau Allah jadikan sebagai teladan untuk Maryam bintu Imran. Allah jadikan sebagai teladan kehormatan dirinya dan kesempurnaan ibadahnya. Seorang wanita suci yang tidak pernah kawin dengan manusia, tapi hamil atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi beban berat mental bagi beliau, sampai beliau pernah berangan-angan mati. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ مَنَسْيًا مَنْسِيًّا. Kemudian ketika Maryam itu hamil besar, lalu beliau tidak kuat sehingga beliau nyender di pohon kurma. Kemudian beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Beliau berangan-angan mati. Demikian pula Asia, istrinya Firaun. Beliau beriman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berhasil mengalahkan para ahli sihir Firaun. Meskipun Firaun adalah manusia paling zalim dan paling kafir di muka bumi, namun kekafiran suaminya tidak mempengaruhi iman istrinya. Setelah beliau beriman kepada Tuhan, setelah Asia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada tingkatan pilihannya begini, kalau kamu kufur kepada Musa, tetap bisa jadi permaisuri, tetap bisa menikmati kerajaan. Tapi kalau kamu beriman kepada Musa, kau tidak akan jadi permaisuri, tidak boleh lagi menikmati kerajaan, bahkan dihukum oleh kerajaan. Masya Allah, wanita soleha ini milih yang kedua, sehingga beliau dihukum oleh Firaun sampai meninggal dunia. Apakah wanita lainnya juga bisa menyusul untuk mendapatkan kesempurnaan seperti itu, seperti Maryam dan Asia? Ibnu Katsir mengatakan, walafzuhu yaqtadi hasrul kamal bin nisa fi Maryam wa Asia. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis menunjukkan bahwasanya wanita yang sempurna itu hanyalah Maryam dan Asia. Wala'alla al-murad bidzalika fi zamanihima. Mungkin maksudnya adalah di zaman keduanya. Fa inna kullam minhuma kafalat nabiyyan fi hali sigharihi. Karena dua wanita ini yang mengasuh Nabi ketika Nabi itu masih bayi. Maryam mengasuh Isa, Asia mengasuh Musa. Fala yanfil kamala ghairihima fi hadhihi ummah, maka tidak menutup kemungkinan adanya wanita sempurna di tengah umat ini seperti Khadijah dan Fatimah. Pertanyaannya, bisa nggak wanita di Masjid Muhajirin ini menyusul? Itu butuh perjuangan besar. Baik, dan untuk menjadi sampai pada tingkatan sempurna, bapak-bapak juga butuh perjuangan besar, ibu butuh perjuangan besar, dan takwa itu tidak ada puncaknya. Takwa itu tidak ada puncaknya. Sehingga manusia yang paling bertakwa itu siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Jika Nabi sebagai manusia paling bertakwa diperintahkan untuk bertakwa, menunjukkan takwa itu tidak ada puncaknya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi ittaqillah. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah kamu mentaati orang kafir dan orang munafik. Ketika seorang Nabi diperintahkan untuk bertakwa, menunjukkan bahwasanya takwa itu tidak ada ujung, tidak ada puncaknya. Beliau paling bertakwa di tengah umat ini, tapi puncak takwa masih di atas Nabi. Sehingga seorang Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Selanjutnya, setelah kita melihat tentang kesempurnaan tadi, berikutnya kita akan menuju ke bab yang kedua,
kaidah wanita ketika beribadah. Berikut beberapa catatan terkait ibadah bagi wanita. Mohon dicatat bahwasanya ini bukan pembahasan fikih wanita. Kalau fikih wanita ya lebih luas lagi, membahas toharo, membahas masalah najis, bahas tata cara wudhu, tayamum, mandi besar. Kita nggak bahas itu. Tapi yang kita bahas berkaitan dengan masalah kaidah atau beberapa catatan seputar masalah ibadahnya wanita. Pertama, wanita mendapat perintah ibadah sebagaimana lelaki, karena semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu. Dan inti dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka ketika Nabi Adam bersujud atau malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat beribadah kepada siapa? Pada saat malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah. Sehingga kalau kita bicara apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, perintah yang tertinggi perintah tauhid. Larangan yang tertinggi larangan syirik. Karena itu sering liya'budun di sini ditafsirkan dengan liyuwahhidun. Maka kalau Anda mendengar kajian liya'budun, tafsirnya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Karena perintah ibadah tertinggi adalah perintah tauhid. Larangan yang paling berat atau yang paling harus dijauhi adalah larangan syirik. Sehingga makna ibadah di sini adalah mengesahkan Allah, ditafsirkan oleh sebagian ulama liyuwahhidu, agar mereka mengesahkan aku. Yuwahhidu. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, di sana ada ayat yang menjelaskan tujuan penciptaan. Ayat-ayat yang menjelaskan tujuan penciptaan. Allah menciptakan itu tujuannya apa saja? Yang pertama, Allah menciptakan para hambanya, tujuannya adalah agar hamba itu mengenal siapa penciptanya, agar hamba mengenal Allah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di akhir dari surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 12. Kita menuju surat At-Talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan yang menciptakan 7 lapis bumi yang semisal dengan langit. Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang semisal dengan langit. Semisal dalam apa? Semisal dalam lapisan. Yatanazzalul amru bainahun, dan terjadi semua kejadian antara langit dan bumi, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anda perhatikan di kalimat lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengilmui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga di sini menjelaskan
bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi beserta isinya adalah agar makhluk itu mengenal siapa penciptanya. Ini yang pertama. Yang kedua, agar hamba beribadah kepada Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang ketiga, agar mereka atau para hamba beramal sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin artinya gimana? Agar sang hamba ketika beramal, amalnya ikhlas dan sesuai petunjuk. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Tiga ayat ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan. Maka dua yang pertama ini mewakili kalimat syahadat. Mewakili kalimat syahadat la ilaha illallah. Sedangkan yang ketiga, yang ini mewakili syahadat Muhammad Rasulullah. Karena itu kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan lakukan ibadah itu sebaik mungkin. Sehingga kita bersyahadat Muhammad Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya kalau kamu beribadah, beribadahlah sesuai dengan panduan utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bentuk ibadah itu ada dua. Pertama, ibadah yang bentuknya menjalankan ritual. Yang kedua, mentaati aturan. Dari dua ini mana yang lebih berat? Yang kedua lebih berat. Ini lebih berat. Karena lebih berat, banyak orang yang melanggar. Sehingga ada misalnya wanita yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi nggak pakai hijab. Ada? Wanita yang rajin sedekah, rajin sholat, tapi suka ghibah. Ada di sini? Oh, nggak ada. Jadi ini contoh orang yang dia bisa menjalankan ritual ibadah, tapi dia gagal taat aturan Allah, sehingga dia masih melanggar larangan Allah. Dia melanggar apa yang statusnya dosa besar, walaupun di saat yang sama dia melakukan ritual ibadah. Yang kedua, catatan kedua saya, pesan, perintah dan larangan itu ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk belajar agama agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Sampai kapan kita harus belajar? Bapak sebutkan usia maksimal belajar. Usia maksimal belajar itu berapa? Gak ada batas. Tadi nggak baca di depan ada tulisan 60 plus dilarang masuk. Ada? Ya, ada. Sehingga kita bisa belajar di usia berapapun. Sebab kita belajar sampai kapan?
sampai mati. Imam Ahmad pernah mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke kubur. Artinya kita belajar sampai kita mati. Masih banyak orang yang belum punya pemahaman bahwa belajar itu wajib, sehingga belajar agama di masyarakat kita itu masih dianggap sebagaimana amalan yang sifatnya pilihan. Mau dilakukan silakan, enggak juga silakan. Artinya begini, sama seperti orang, kamu mau belajar teknik, mau belajar kedokteran, mau belajar ilmu hukum, mau belajar psikologi, mau terserah, itu kan pilihan. Masyarakat kita masih punya pemahaman seperti itu, sehingga istilah spesialisasi, jadi ustadz itu yang memang spesialisasi di situ. Nah terus yang benar gimana? Dasarnya semuanya jadi ustadz, karena masing-masing belajar untuk kebutuhannya sendiri-sendiri. Walaupun ada yang punya kemampuan lebih unggul dibandingkan yang lain. Makanya Bapak Ibu ya, semua sahabat itu ulama. Meskipun ada sahabat yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan sahabat yang lain, karena ulama itu berkelas. Sehingga kok bisa Pak ya? Jadi Nabi, gurunya Nabi, gurunya seorang Nabi. Sehingga mereka ketika belajar di Madinah, mereka jadi ulama. Semua yang dipelajari diserap dan baik hadis maupun Al-Quran mereka paham. Makanya diceritakan oleh seorang ulama tabi'in, kami menjumpai sekelompok orang yang setiap kali mereka mendapatkan pelajaran 10 ayat, mereka tidak minta tambahan hatta ya'lama ma fiha wa ya'lama ma fiha, sampai mereka memahami isi dari 10 ayat ini dan berhasil mengamalkannya. Sehingga dulu kalau orang khatam tafsir surat Al-Baqarah jadi ulama kibar, karena saking banyaknya pelajaran yang bisa dia miliki dari surat Al-Baqarah itu. Nah masyarakat kita melihat bahwasanya belajar agama itu pilihan. Bagi orang dulu para sahabat belajar agama itu kewajiban, bukan pilihan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran agar kau mengajarkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kurang apa dengan sekian banyak dalil yang ada? Namun sekali lagi masih banyak orang yang belum begitu paham bahwa belajar agama itu wajib. Baik, kita kalau kehilangan update berita, FOMO, ya Pak, FOMO itu apa? Takut ketinggalan info. Tapi giliran kita ketinggalan ilmu agama, biasa saja, karena kita tidak merasa itu sebagai info yang penting untuk hidup kita. Coba kita lihat ini ya. Ada satu kejadian. Ini satu peristiwa di mana penyesalan yang dimiliki oleh para sahabat ketika mereka tidak tahu ilmu. Ibnu Umar pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah. Hadisnya dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar. Beliau pernah duduk bersama Abdullah bin Umar. Abu Hurairah duduk bareng Ibnu Umar. Ittala Khabbabun sahibul maqsur. Tiba-tiba datang Khabbab
yang beliau seorang pandai besi. Faqala, kemudian Khabbab Ibn Arad mengatakan, Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, kamu pernah enggak dengar hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengiringi jenazah dari rumahnya lalu menyolatinya kemudian mengikutinya sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirah. Setiap qirah seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a. Tapi kalau dia salat saja lalu dia pulang, maka dia hanya mendapatkan dia mendapatkan pahala 1 gunung saja. Fa'arsala Ibnu Umar Khabbaban. Maka Ibnu Umar menyuruh Khabbab ila Aisyah yas'aluha. Baik, sekarang coba kamu temui Aisyah. Tanyakan ke Aisyah tentang apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Benar enggak itu? Tsumma yarji'u ilaihi, akhirnya ditungguin. Berangkatlah Khabbab menuju Aisyah, tanya, betul enggak kalau menyolati jenazah terus pulang cuma dapat pahala 1 qirah? Tapi kalau ikut sampai ke pemakaman dapat pahala 2 qirah. Tsumma yarji'u ilaihi fa yukhbiruhu ma qala. Lalu Khabbab balik kemudian menyampaikan kepada Ibnu Umar. Wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasal masjid yuqallibuha bi yadihi. Ibnu Umar sudah bawa kerikil masjid, ditaruh di jarinya, dibolak-balik. Kerikil masjid dipegang. Hatta raja ilaihi Rasul, sampai Khabbab sang utusan ini datang. Faqala, lalu Khabbab mengatakan, Aisyah bilang sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar. Kerikil yang tadi dibawa oleh Ibnu Umar dibanting. Fadaraba Ibnu Umar bil hasal ladzi kana bi yadi. Ibnu Umar langsung banting kerikil tadi, yang menunjukkan apa itu? Emosi. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, laqad farradna fi qararita katsiratin. Aku telah kehilangan banyak qirah. Karena Ibnu Umar itu punya pemahaman. Selama ini beliau punya pemahaman jenazah itu cukup disolati, selesai. Nanti memakamkan tidak ada pahalanya. Sehingga yang ada pahalanya itu hanya sampai menyolati jenazah. Akhirnya beliau lakukan itu bertahun-tahun. Setiap kali ada jenazah cuma nyolati, pulang. Terus seperti itu sampai beliau mendengar hadis ini. Nah, saat beliau mendengar hadis ini, beliau kecewa. Kok baru tahu sekarang? Aku kehilangan banyak qirah. Banting kerikilnya karena emosi. Coba kalau orang di zaman sekarang, saya baru tahu, tidak apa-apa lah, yang dulu kan saya nggak tahu. Yang menghibur diri ya nggak apa-apa, tapi kamu kehilangan pahala. Sehingga kalau orang dulu mereka sedih, nggak tahu ilmu itu FOMO. Orang zaman sekarang nggak tahu ilmu, nggak ada beban apapun. Yang ketiga, wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki, sehingga siapapun yang beramal dengan baik akan mendapat balasan sebanding dengan kualitas amalnya. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Artinya baik laki maupun wanita punya peluang yang sama untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada istilah pahala wanita setengah lelaki, tidak ada. Dan tidak ada istilah lelaki bisa beramal lebih sempurna, kecuali kalau memang dia lebih rajin ibadah. Semua punya peluang yang sama. Yang perbandingannya 1:2 itu apa? Warisan. Warisan 1:2. Tapi kalau pahala nggak ada istilah 1:2. Baik. Dan terkadang memang ada mitos yang tersebar di masyarakat, asalnya nggak jelas. Suami tanggung dosa istri.
Salah atau benar? Ya? Salah atau benar? Benar ya? Benar atau salah? Benar. Suami nanggung dosa istri. Kan banyak wanita punya pemahaman seperti itu. Bahkan banyak lelaki yang punya pemahaman seperti itu. Suami nanggung dosa istri. Maka kalau istrinya banyak bahaya. Banyak. Ini kan jelas salah. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Tapi Pak, katanya seperti itu. Kata siapa? Katanya agama, tapi dari jari ini. Jari ini nggak boleh dijadikan sebagai sumber. Sehingga kalau jari ini jadi sumber, tidak ada fondasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dijawab kan banyak sekali ya. Mungkin kalau dikumpulkan jadi buku Al-Aqidah Al-Jariniyah, kumpulan akidah Jarini. Sudah dikumpulin belum? Kayaknya di kawasan mau dikumpulin. Baik. Selanjutnya, yang keempat, keterbatasan wanita dibandingkan lelaki ketika di dunia menyebabkan kuantitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki. Jadi kalahnya di kuantitas, terutama ketika karena mereka haid sehingga mereka tidak bisa sholat. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aqlaba li lubbin minkun." Belum pernah aku lihat makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan lelaki yang cerdas daripada kalian, wahai para ummahat, wahai para wanita. Qalat, lalu wanita ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agama? Sehingga kalaupun ada berita bahwa kebijakan pejabat dipengaruhi oleh istri, yaitu contoh penerapan dari hadis ini. Berarti betul Pak itu Pak? Ya enggak kayak gitu. Ini menceritakan fenomena, bukan menjelaskan hukum. Betapa wanita itu bisa memberikan pengaruh kuat bagi suaminya. Sampai kadang suami yang berposisi sebagai pejabat, keputusannya dipengaruhi oleh moncowinking, yaitu para wanita. Nah, ketika Nabi SAW ditanya apa yang dimaksud dengan kurangnya akal, kata Nabi SAW, "Fasyahadatu ra'ataini ta'dilu syahadati rajulin." Persaksian wanita itu sebanding dengan persaksian setengah lelaki. Jadi dua wanita sebanding dengan satu lelaki. Pada nuqsanul aql, itulah sisi kekurangan akal. Wa tamqusul layali la tusalli. Dan para wanita itu tidak sholat selama beberapa hari, tidak puasa Ramadan disebabkan karena haid. Pada nuqsanul din, itu adalah sisi kurangnya agama. Maka di sini saya kasih satu nasihatnya bagi ibu-ibu yang mengalami haid. Nasihat yang pertama, di posisi ketika wanita itu kurang ibadahnya, hendaknya dia berusaha optimalkan dengan berkualitas. Aku mungkin kurang sholatku, tapi pas giliran suci, Anda sholat dengan penuh kekhusyuan, sehingga boleh kalah kuantitas, tapi aku tidak kalah kualitas. Bisa kira-kira ya? Jadi yang lebih sering kalau sholat nangis gitu ya, Bapak tuh, Ibu mikir apa? Mikir utang, mikir aku baru ini, mikir anak ini. Dan pengaruh perasaan itu membuat orang jadi lebih gampang menangis. Makanya lelaki ketika punya masalah, dia lebih tabah dan kuat karena secara fungsi perasaan tidak lebih dominan daripada akalnya. Yang kedua, upayakan saat haid tetap melakukan ibadah yang boleh dilakukan dalam kondisi haid. Suami saya berangkat ke masjid, saya nggak mau kalah. Aku sedang haid, memang nggak boleh sholat. Tapi selama bapak berangkat sampai pulang,
saya zikir, sehingga Anda zikir, membaca zikir-zikir apapun, kalimat thayyibah di rumah, walaupun walaupun Anda tidak sholat, sehingga di rentang waktu selama orang itu ibadah, wanita haid ini zikir. Aku nggak bisa ibadah seperti mereka, tapi aku gantikan dengan zikir. Disinilah haid bukan waktunya untuk membiarkan diri Anda bermalas-malasan. Sehingga kalau haid kok mau bimbang-bimbang jadi kaum perempuan, kalau sekarang sudah HP, ini sudah nggak punya kesempatan ibadah, disia-siakan waktunya. Jadi sampai gimana nih Pak? Buatan gimana? Buatan pelindung. Jadi nanti ibu-ibu kalaupun sedang dalam kondisi saya nggak bisa ibadah, jangan disia-siakan waktunya. Sehingga Anda masih bisa upayakan gimana caranya untuk menjalankan ibadah pengganti. Saya mau tanya, berapa lama seorang lelaki berangkat ke masjid kemudian tiba sampai rumah lagi? Butuh waktu berapa? Setengah jam? Ya? Setengah jam. Dari mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi. Ada setengah jam? Ada. Tergantung temennya Pak Ustaz. Kalau baru sholat terus ngobrol, kadang tidur di masjid. Normalnya berangkat dari rumah sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, qobliyah, terus sholat wajib, kemudian ba'diyah, dzikir, ba'diyah pulang. Setengah jam. Nah sekarang ibu-ibu kalau sholat di rumah berapa jam? Hanya cukup duhurnya saja, cukup 4 rakaat saja, tidak ba'diyah, tidak qobliyah, ya, kurang seharusnya. Maka saat suami Anda berangkat ke masjid, Anda gunakan waktu yang sama untuk beribadah, sehingga rentang waktunya sama. Walaupun karena posisi Anda di rumah, mungkin sholat Anda lebih cepat. Tapi kalau Anda gunakan rentang waktu yang sama, Anda tidak kalah dari sisi kuantitas. Karena di posisi itu Anda tetap menggunakan waktu yang sama untuk sholat. Selanjutnya, ibadah ketika haid. Islam tidak melarang umatnya untuk beribadah selama tidak melanggar aturan. Ibadah yang melanggar aturan tidak diterima. Contohnya iktikaf dalam kondisi haid, itu tidak boleh, karena melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sebenarnya Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Al-yakin di sini tafsirnya dengan ijma ulama maknanya adalah kematian. Tak terkecuali wanita haid, Islam tidak melarang mereka untuk melakukan semua ibadah. Hanya ada sebagian ibadah yang dilarang. Jadi kalimatnya begini ya, wanita haid tidak dilarang untuk beribadah, namun wanita haid dilarang melakukan sebagian ibadah. Nah, sebagian ibadah yang dilarang itu apa saja? 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf, 4. Menyentuh mushaf, yang kelima i'tikaf, keenam hubungan badan. Baik, sekarang kita lihat sholat dan puasa jelas berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau haid wanita tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Tapi untuk puasa diqadha, kalau sholat tidak diqadha, kecuali khawarij. Dalam fikihnya khawarij, wanita haid tidak sholat dan nanti diqadha. Itu fikihnya khawarij. Tapi ahlu sunnah, kaum muslimin ahlu sunnah, wanita haid tidak sholat, tidak puasa, dan tidak ada qadha sholat. Sehingga ini anugerah bagi para wanita ketika mereka tidak diwajibkan untuk qadha sholat, akan memudahkan bagi hidup.
Coba bayangin ya, andaikan wanita nifas diwajibkan kodok sholat, sudah kebebanan kodok puasa, kebebanan kodok sholat. Selanjutnya, karena Anda tidak bisa kodok sholat, maka kalau orang lagi sholat, Anda manfaatkan dengan zikir. Dia sholat, aku nggak bisa sholat, maka gantikan dengan zikir. Anda lakukan ibadah pengganti yang dibolehkan, yang mubah dalam syariat sebagai pengganti kesempatan tidak bisa sholat. Tawaf di Ka'bah. Aisyah pernah mengalami haid ketika haji. Beliau berangkat dari Madinah sampai di daerah namanya Sarif. Beliau mengalami haid. Padahal Sarif dengan Mekah itu tinggal sepelintaran sudah sampai. Maka Aisyah sedih. Lalu dihibur oleh Nabi SAW dengan mengatakan, "Dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Haid itu kan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk semua manusia putri Adam. Jadi kamu gak usah sedih, karena yang mengalami ini banyak wanita, bukan cuma kamu saja. Nah, di posisi itulah kemudian Aisyah menjadi lebih tenang. Makanya ibu-ibu kalau pas lagi Ramadan mengalami haid, sedih, senang atau senang? Sedih. Kenapa sedih? Saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa tarawih, saya nggak bisa tadarus. Baik. Ridhonya Anda kepada ketetapan Allah, ketika Anda ridho dengan ketetapan Allah, maka itu memberikan nilai pahala yang lebih besar. Sehingga ketika Anda ridho dengan ketetapan Allah, wanita mengalami haid, itulah yang tadi disampaikan Nabi SAW. Ini sesuatu yang telah ditetapkan untuk seluruh putri Adam. Dan Aisyah ridho dengan itu. Maka ridho di sini termasuk di antara ibadah. Sehingga wanita haid dia ridho dengan ketetapan Allah. Ketika dia ridho dengan ketetapan Allah, maka ini bernilai ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah batin. Karena ibadah terhadap takdir Allah adalah ridho dengan ketetapan Allah. Kita lanjutkan. Nah, saat haid maka wanita tidak boleh tawaf, tapi boleh umroh dan boleh haji. Apa bedanya tawaf dengan umroh? Apa bedanya tawaf dengan umroh? Kalau tawaf gini-gini. Kalau umroh muter Ka'bah. Kalau umroh ada sa'i. Apa bedanya tawaf dan umroh? Sama seperti bedanya sholat dan rukuk. Apa bedanya rukuk dan sholat? Rukuk bagian dari sholat, tawaf bagian dari tawaf. Jadi yang tidak boleh tawaf, tapi boleh umrah. Sehingga wanita haid di Madinah sampai di miqat Madinah tetap haid. Di mana ini Pak? Ya, dia niat ihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ikut bersama rombongan sampai di Mekah. Terus ngapain kami di Mekah? Nunggu. Kenapa nunggu Pak? Dia nggak boleh tawaf. Yang lain tawaf, yang lain tawaf sa'i, ini sehingga ini wanita sedang umroh, tapi tidak boleh tawaf. Kalau sa'i boleh nggak Pak dalam kondisi haid? Boleh. Baik, berarti tak cicil sa'i dulu Pak. Kalau dia sa'i dulu itu sama dengan dia sujud sebelum rukuk. Orang sholat sujud dulu sebelum rukuk. Kira-kira gimana? Batal sholat. Baik. Nah, nanti kalau sudah selesai haid, maka wanita bisa tawaf, sa'i, terus tahallul. Sepanjang dia nunggu di hotel, dia berlaku semua larangan. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai wangian, berlaku semua larangan.
Dan kalaupun ganti baju tidak boleh pakai baju yang kena parfum, yang kena pewangi, tidak boleh. Karena orang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan parfum. Selanjutnya menyentuh mushaf. Orang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, tidak boleh menyentuh mushaf, baik seluruhnya maupun sebagian. Inilah pendapat para ulama 4 mazhab. Dalil mereka adalah firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dalil yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamassul Qur'ana illa wa anta tahir. Janganlah kalian menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci. Terus bagaimana kalau dia ingin tadarus, membaca tanpa nyentuh, boleh enggak? Boleh. Tapi dia baca tanpa nyentuh. Nah, baliknya Quran gimana Pak? Dia buka mushaf, kan nggak bisa, nggak boleh nyentuh. Dia minta tolong suaminya. Ini mas, tunggu nih mas, aku ada mau baca Quran, buka aja. Dibuka. Bingung suaminya. Loh, saya juga mau tadarus. Loh, kamu nungguin saya biar saya bisa tadarus. Mau berapa lama? 5 juz. Masya Allah. Caranya bagaimana biar dia bisa buka Quran tanpa menyentuh Quran? Disebut. Pakai apa? Kutik. Kalau ini boleh nggak? Misalnya laptop bisa. Jadi yang disentuh apa? Mouse. Bukan teksnya. Kalau HP bisa juga. Sehingga kalau HP seperti ini, mungkin dia ada teks Qurannya, ini nyentuh HP, tapi nggak boleh nyentuh teks Quran. Mindahnya pakai apa? Kalau ada pennya bisa dipindah pakai pen, misalnya begini ya. Kalau ada polpennya. Baik. Sebenarnya masih ada peluang-peluang cara yang bisa dilakukan bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran di kondisi dia tidak bisa menyentuh mushaf. Selanjutnya i'tikaf. Wanita haid tidak boleh i'tikaf. Demikianlah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara mazhab Hanafi menyatakan bahwa i'tikaf wanita haid tidak sah karena mereka mensyaratkan i'tikaf itu harus puasa. Dan tidak mungkin wanita haid puasa. Nah, di sini ada 3 hal yang berkaitan dengan aktivitas wanita terhadap masjid. Wanita haid terhadap masjid. Yang pertama, hanya lewat. Ini boleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah haid, lalu Nabi SAW perintahkan untuk mengambil sajadah di masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini haidtu. Ya Rasulullah, aku haid. Lalu kata Nabi SAW, inna haidataki laysat biyadik. Haidmu kan tidak di tanganmu. Haidmu tidak di tanganmu. Sehingga ambil saja. Maka Rasulullah SAW atau Aisyah masuk ke dalam masjid untuk mengambil sajadahnya Nabi SAW. Nah, ini jadi dalil bahwa wanita haid boleh lewat masjid, sebagaimana orang junub. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang junub tidak boleh menetap di masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat. Kalau hanya lewat boleh. Yang kedua, berdiam dalam waktu lama tapi tidak i'tikaf. Ya, seperti ikut kajian dalam posisi sedang haid dan dia hadir kajian. Ulama beda pendapat untuk yang kedua ini. Ada khilaf ya. Ada
beda pendapat, ada yang melarang, tidak boleh. Dan itu pendapat jumhur. Jumhur ulama melarang. Maka wanita haid tidak boleh ikut kajian dengan cara masuk ke dalam masjid, tapi dia kajian di luar masjid, di teras atau di gedung TK bersama anak-anak TK. Masih belajar apa? Yang ketiga, i'tikaf. Kalau i'tikaf ini dilarang. Baik. Nah, kalau Anda mengambil pendapat bahwa berdiam dalam waktu lama selain i'tikaf dengan mengambil pendapat yang membolehkan seperti pendapatnya Al-Muzani, maka boleh bagi wanita haid ikut kajian di masjid. Selanjutnya, selain 6 jenis ibadah di atas, masih banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan wanita haid. Di antaranya baca Quran, menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Qurannya, karena benda semacam ini tidak dihukumi Al-Quran. Sehingga bagi wanita haid ingin tetap menjaga rutinitas membaca Al-Quran, sementara dia tidak memiliki hafalan, bisa gunakan bantuan alat komputer atau tablet atau semacamnya. 3. Berzikir dan berdoa, baik yang terkait waktu tertentu, misalnya doa setelah adzan atau doa seusai makan, doa pakai baju, atau baca zikir mutlak yang banyak sekali, baca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, atau zikir yang lain. Ulama sepakat wanita haid atau orang junub boleh baca zikir. Pertanyaannya, wanita haid kalau tidur apakah boleh baca ayat kursi? Boleh. Kenapa boleh? Wanita haid boleh nggak dia baca zikir pagi petang yang isinya ayat kursi? Karena niatnya zikir, bukan tilawah. Sehingga boleh bagi wanita haid untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Yang kelima, belajar ilmu agama, baca buku yang bermanfaat. Selanjutnya mendengarkan ceramah, baca Quran, sedekah, infak, dan seterusnya, menyampaikan kajian, dan masih banyak lagi peluang-peluang pahala yang dimiliki oleh wanita ketika haid. Selanjutnya, catatan ke-6. Pada asalnya tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan perbedaannya. Karena ngantuk, sudah mulai ngantuk. Karena nabinya lelaki dan umatnya lelaki dan perempuan, maka umatnya mengikuti nabinya. Karena itu sholat bagi wanita ketika sujud direnggangkan atau dirapatkan di bawah dada. Direnggangkan atau dirapatkan? Dirapatkan. Kenapa dirapatkan? Karena berjamaah, ngikut temannya. Ya itu pun lelaki juga sama. Kalau lagi jamaah tidak boleh renggang. Tapi kalau sholat sendiri, wanita itu renggang ketika sujud atau rapat? Seperti praktek Nabi SAW. Nabi SAW renggang. Maka wanita juga seperti ini. Masa itu kok ngangkang ini sujud, tanganmu mengikuti posisi Nabi SAW ketika beliau sholat. Nah, ada satu kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di halaman 19 itu ya. Nabi SAW mengatakan, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Harus hafal ini ya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandung lelaki. Sehingga apa yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Maka kalau tidak dibedakan oleh syariat,
pada asalnya diamalkan secara sama antara laki dan perempuan. Nah, disinilah kita bisa lihat hukum agama antara wanita dengan lelaki. Ada yang disamakan, ini hukum asal. Sehingga pada asalnya semua yang berlaku bagi laki-laki berlaku bagi wanita. Yang kedua, ada yang dibedakan. Nah, yang dibedakan ini berdasarkan dalil. Contohnya apa Pak yang dibedakan? Masalah warisan misalnya. Terus apa lagi Pak? Masalah kewajiban jam Jumatan. Lelaki wajib Jumatan, wanita tidak wajib Jumatan. Masalah syarat mahram dan seterusnya. Di antara perbedaan ibadah wanita dan lelaki adalah tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah. Berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar rumah, seperti sholat jamaah, Jumatan, jihad di medan perang, menjadi khatib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin. Sehingga kalau di sebuah kampung tidak asing bisa jadi khatib kecuali ummahat, maka masyarakat wajib untuk mengkader lelaki yang bisa jadi khatib. Kalau tidak, dosa semua. Sebab fardu kifayah ini harus dilaksanakan oleh lelaki. Kalau wanita ibadahnya di dalam rumah, maka Anda bisa lihat di sini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Syarat wanita bisa masuk surga apabila wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, wa hassanat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dia mentaati suaminya, qailalaha, maka dipersilahkan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan ibu masuk surga mau dari pintu manapun. Masyaallah. Itu kan anugerah yang luar biasa ya. Dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan yang lain. Dan kalau kita lihat di sini 4 ibadah tadi, menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, ini ibadah di mana? Di rumah. Maka wanita untuk bisa dapat surga tidak harus mengekspos diri, tidak harus menjadi sosok yang berperan besar di masyarakat. Cukup batasi kamu dengan ibadah pribadi, maka kau akan bisa berhak dapat surga. Karena itulah sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Kita lihat hadis berikut ini dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau pernah mendatangi Nabi. Ummu Humaid mendatangi Nabi SAW, menyampaikan keinginannya untuk ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW merespon, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Aku tahu kalau kamu ingin sholat bersamaku, tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di teras rumahmu. Sholatmu di teras rumahmu lebih baik daripada sholatmu di halaman rumahmu. Sholatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu, dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Perbandingannya gini, wanita ini ingin sholat bersama Nabi SAW di masjid Nabawi. Sholat di masjid Nabawi yang imami Nabi, kurang apa lagi? Kalau sholat di masjid kerajaan yang imami wali, misalnya ya, tidak lebih hebat daripada sholat di masjid Nabawi yang imami Nabi. Itu pun kata Rasulullah SAW, kamu sholat di rumahmu lebih baik. Jadi wanita punya sisi keutamaan lebih. Bapak katanya di masjid Nabawi itu dilipatkan 1000 kali. Kalau sholat di rumah kan nggak dapat itu Pak. Iya, tapi
bisa jadi pahalanya besar. 1000 tapi kecil-kecil, kayak bakso kerikil. Tapi Anda dapat gede, satu gede. Yang itu kalau dibuat kecil-kecil bisa lebih dari 1000. Maka jangan khawatir ya dengan yang namanya pelipatan, itu masalah kuantitas. Tapi kalau Anda kerjakan di rumah lebih berkualitas. Baik, di sini ada beberapa istilah. Ada bait, ada hujrah, ada dan. Ada bait, ada hujrah, ada dan. Ini kata dia. Dia mengatakan wasolatuki fi baitiki, salatmu di baitmu. Ada bait. Salatmu di baitmu lebih baik daripada salatmu di hujrahmu. Ada bait, ada hujrah. Ada hujrah, ada dan. Wasolatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi dariki. Nah, bedanya apa sih? Kalau Anda pernah lihat desain dari rumah Rasulullah SAW, coba kita bukakannya, barangkali filenya masih ada. Nah, ini. Nggak bisa tak? Kita ulangi. Dah selesai. Kayaknya agak begitu. Yang 10 kita tinggal dulu. Dia minta istirahat. Jadi kita harus istirahat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sesi pertama ini kita berikan kesempatan pertanyaan untuk jamaah Indonesia. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada jamaah putra untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Kedua, pertanyaan nggak jauh-jauh dari materi yang disampaikan Ustaz. Ya, bagi jamaah ini disediakan hadiah. Siapa yang bertanya? Oke, Ustaz. Sebenarnya untuk sesi pertama belum ada pertanyaan. Kita break dulu saja, sudah kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan lagi Ustaz. 10 menit. 10 menit Ustaz. 10 sampai 15 menit. Ya. Bagi jamaah yang ingin ke kamar belakang, ke kamar masjid, kami persilakan terlebih dahulu dan kami persilakan untuk menikmati snack yang disediakan daripada panitia. Baik, terima kasih.